Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Bertemu kembali di channel Math Education Official. Sudah siapkah kalian belajar matematika hari ini? Oke, hari ini saya akan membahas bab lingkaran mengenai menghitung keliling lingkaran yang diarsir. Baiklah, langsung saja simak videonya ya. Oke, berikutnya contoh soal yang kelima, yaitu hitunglah keliling daerah yang diarsir pada gambar di samping. Oke, untuk penyelesaiannya silakan kalian simak baik-baik. Nah, pada gambar di samping ini ya terlihat bahwa gambar ini memiliki 3 buah bangun datar, yaitu yang pertama itu ada satu buah bangun datar yang berbentuk setengah lingkaran, di mana diameternya itu adalah 20 cm. Dan yang kedua, di sini ada terdapat 2 buah bangun datar berbentuk seperempat lingkaran ya, dimana jari-jarinya itu adalah 10 cm. Nah, selanjutnya kita misalkan ya bahwa bangun datar dari setengah lingkaran ini adalah K1 dan bangun seperempat lingkaran ini adalah K2 dan K3. Nah, karena yang ditanyakannya itu tadi adalah keliling, maka pertama-tama kita akan menghitung keliling dari K1, yaitu keliling setengah lingkaran dengan diameter 20 cm. Sehingga ya bisa kita tuliskan rumus mencari keliling setengah lingkaran itu adalah K1 sama dengan setengah dikali keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkarannya ini kita akan menggunakan rumus Pi kali D ya, karena dari soalnya diketahui adalah diameter. Nah, jadi kita tuliskan menjadi K1 sama dengan setengah dikali Pi D. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai Pi dan D-nya. Nah, karena diameternya itu tadi adalah 20 cm, maka nilai Pi yang akan kita gunakan di sini adalah 3,14 karena 20 cm itu bukan kelipatan dari 7. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan menjadi K1 sama dengan setengah kali 3,14 dikali 20 cm. Nah, di sini coba kalian lihat ya, terdapat angka 20 cm. Nah, 20 cm ini bisa kita coret dengan 2, yaitu hasilnya adalah 20 dibagi dengan 2 itu sama dengan 10 cm. Kita tuliskan 10 cm-nya itu di atas sini. Sehingga angka yang tersisa itu adalah 3,14 dikali dengan 10 cm. Maka kita dapatkan hasilnya K1 sama dengan 31,4 cm. Nah, sampai di sini kita dapatkan bahwa panjang K1 atau keliling setengah lingkaran ini adalah 31,4 cm. Nah, berikutnya kita akan menghitung keliling dari K2 dan K3. Nah, karena kedua bangun datar ini sama, maka panjang kedua keliling ini juga sama, yaitu K2 sama dengan K3. Oke, langsung saja kita hitung keliling bangun seperempat lingkaran. Nah, perhatikan bangun K2 di samping ini. Nah, untuk menghitung keliling dari K2 ini ya, kita harus menghitung terlebih dahulu keliling seperempat lingkarannya, kemudian ditambah dengan jari-jarinya, sehingga ya rumusnya kita bisa tuliskan menjadi K2 sama dengan ya buka kurung seperempat keliling lingkaran kurung tutup ditambah dengan jari-jari lingkarannya atau R. Nah, karena tadi diketahui itu adalah jari-jari ya, maka di sini kita akan menggunakan rumus keliling lingkaran 2πr. Jadi bisa kita tuliskan menjadi K2 sama dengan 1/4 dikali 2πr nih dalam kurung ya, kemudian ditambahkan dengan R atau jari-jari.
Nah, langsung saja kita masukkan nilai pi 3,14 dan R-nya itu 10. Nah, mengapa di sini kita gunakan pi 3,14? Karena jari-jarinya itu bukan kelipatan dari 7. Nah, sehingga ya K2-nya ini sama dengan 1/4 dikali 2 dikali 3,14 dikali 10 cm. Nih ya, kita buat kurung ditambah dengan 10 cm. Nah, selanjutnya dari angka-angka yang ada di dalam tanda kurung ini ya, 4 ini kita bisa coret dengan angka 2 yang ini ya, menghasilkan 2. Karena 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, 2-nya ini kita letakkan di bawah atau di penyebutnya ya, karena bilangan terbesar itu adalah 4. Nah, kemudian 2 ini juga bisa kita bagikan lagi ya dengan 10 cm. Nah, jadi 10 bagi 2 itu hasilnya adalah 5 cm. Nah, 5 cm-nya ini kita letakkan di atas sini. Nah, sehingga dari sini angka yang tersisa itu adalah K2 ditambah dalam kurung 3,14 dikali 5 cm kurung tutup, kemudian ditambah dengan 10 cm. Nah, selanjutnya kita hitung terlebih dahulu ya angka yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu 3,14 dikali dengan 5 cm. Nah, itu hasilnya adalah 15,7 cm. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan nih, 15,7 cm ditambah dengan 10 cm, hasilnya itu adalah 25,7 cm. Nah, sampai di sini kita dapat hasil dari K2-nya itu adalah 25,7 cm. Oke, sampai di sini ya kita sudah menemukan nilai dari K1-nya itu tadi adalah 31,4 cm dan nilai K2 dan K3-nya itu sama ya, yaitu 25,7 cm. Nah, di sini kita akan menghitung kembali berapakah keliling bangun yang diarsir pada gambar ini. Nah, jadi ya, keliling yang diarsirnya itu adalah rumusnya K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan K3, atau K sama dengan K1 ditambah dengan 2 kali K2. Karena ya K2 dan K3-nya itu sama. Berarti sini cukup kita tuliskan 2 kali K2. Nah, jadi ya K-nya ini sama dengan K1-nya tadi itu adalah 31,4 cm. Kemudian kita tambahkan dengan 2 kali K2. Nah, K2-nya tadi kan 25,7 cm. Berarti 2 dikali 25,7 cm. Nah, selanjutnya kita hitung dulu nih yang perkaliannya, yaitu 2 dikali dengan 25,7 cm. Hasilnya itu adalah 51,4 cm. Jadi ya K-nya itu sama dengan 31,4 cm ditambah dengan 51,4 cm. Didapat hasil akhirnya itu adalah 82,8 cm. Jadi ya keliling yang diarsir pada gambar ini itu adalah 82,8 cm. Oke, berikutnya contoh soal yang keenam, yaitu hitunglah keliling daerah yang diarsir pada gambar di samping. Nah, pada gambar ini ya terlihat ada sebuah lingkaran dengan diameternya ini adalah 20 cm. Nah, untuk menghitung daerah yang diarsir ini ya, kita harus menghitung yang pertama, yaitu keliling lingkaran di mana diameternya ini adalah 20 cm. Kemudian di sini terlihat ada 1/4 lingkaran, berarti di sini kita akan menghitung 4 buah
keliling dari seperempat lingkaran ini. Nah, karena di sini terdapat 4 buah keliling yang bentuknya itu seperempat lingkaran ya, maka jika kita satukan keempat buah keliling ini akan menghasilkan satu buah lingkaran penuh. Di mana di sini terlihat bahwa jari-jarinya itu adalah 10 cm. Nah, karena jari-jarinya 10 cm, maka panjang diameternya itu adalah 20 cm. Nah, sehingga ya untuk menghitung keliling daerah yang diarsir pada gambar ini itu sama aja kita menghitung 2 kali keliling lingkaran yang diameternya itu adalah 20 cm. Jadi yang akan kita hitung pertama-tama itu adalah keliling lingkaran dengan diameter 20 cm. Nah, karena di sini diketahuinya itu adalah diameter, maka kita akan gunakan rumus keliling lingkaran sama dengan pi d. Nah, karena diameternya itu 20 cm, nah ini bukan merupakan kelipatan 7 ya, maka kita gunakan nilai pi-nya itu adalah 3,14. Sehingga bisa kita tuliskan keliling lingkaran sama dengan 3,14 dikali 20 cm. Nah, tinggal kita kali, nanti hasilnya itu adalah 62,8 cm. Maka ya untuk keliling daerah yang diarsir ya, karena di sini tadi terdapat 2 buah lingkaran dengan diameter 20 cm, berarti keliling daerah yang diarsir itu sama dengan 2 kali keliling lingkaran. Nah, karena tadi kita dapat keliling lingkaran itu adalah 62,8, berarti keliling daerah yang diarsir ini sama dengan 2 kali 62,8. Nah, selanjutnya tinggal kita kali antara 2 dan 62,8. Hasilnya itu adalah 125,6 cm. Jadi ya, keliling daerah yang diarsir pada gambar ini itu adalah 125,6 cm. Oke, selanjutnya contoh soal yang terakhir di pembahasan kita kali ini adalah contoh soal yang ke-7. Hitunglah keliling daerah yang diarsir pada gambar di samping ini. Oke, ini ya gambarnya. Coba kalian perhatikan gambarnya ini. Nah, di sini terlihat dengan jelas ya bahwa gambar ini itu terdiri dari 3/4 lingkaran, di mana jari-jarinya itu adalah 7 cm. Kemudian juga ada bangun yang memotong 3/4 lingkaran ini berbentuk bangun 1/4 lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah 14 cm. Nah, dapat 14 itu dari sini ya, 7 cm yang di sini kita tambahkan dengan 7 cm yang di sini. Berarti kita dapat jari-jarinya itu adalah 14 cm. Nah, jadi untuk menghitung keliling lingkaran yang diarsir, kita akan menghitung keliling dari 3/4 lingkaran ini ya, ditambah dengan 1/4 lingkaran ini, kemudian ditambah dengan 2 buah garis yang panjangnya 7 cm ini. Oke, pertama-tama kita hitung dulu panjang dari keliling 3/4 lingkaran yang ini, atau misalkan kita simbolkan dengan K1. Oke, jadi ya, keliling 3/4 lingkaran dengan jari-jari 7 cm itu adalah K1 sama dengan 3/4 dikali dengan keliling lingkaran. Nah, di sini kita gunakan rumus keliling lingkarannya itu adalah 2πr, karena di gambarnya itu diketahuinya adalah jari-jarinya. Nah, sehingga ya selanjutnya kita tuliskan menjadi K1 sama dengan 3/4 dikali 2πr. Nah, karena di sini tadi itu jari-jarinya itu adalah 7 cm, merupakan kelipatan dari 7, berarti nilai pi yang akan kita gunakan di sini adalah 22/7. Jadi kita tuliskan lagi menjadi K1 sama dengan 3/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7 cm.
Nah, selanjutnya angka yang bisa kita coret akan kita coret ya seperti biasa supaya memudahkan kita dalam melakukan perhitungan nantinya. Nah, di sini kalian perhatikan 4 dan 2 ini bisa kita coret. Jadi hasilnya itu 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, kita tuliskan angka 2-nya itu di bawah sini. Nah, kemudian 2 yang ini juga bisa kita coret lagi dengan 22 yang di sini. Nah, hasilnya itu adalah 11 ya. Kita tuliskan di atas sini. Kemudian terakhir ada 7 cm ini kita coret dengan 7 yang ini. Jadi hasilnya itu adalah 1 cm. Kita tuliskan di atas sini. Nah, sehingga ya angka yang tersisa dari sini itu adalah 3 dikali dengan 11 dikali dengan 1 cm. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 33 cm. Jadi kita dapat keliling dari 3/4 lingkaran ini adalah 33 cm. Atau kalau seandainya kalian bingung dengan sistem pencoretan, kalian bisa langsung hitung dengan menggunakan cara berikut ini ya. Nah, dari sini kita lakukan perhitungan secara langsung, yaitu 3 dikali 2 dikali 22 dikali dengan 7 cm, kemudian dibagi dengan penyebutnya yaitu 4 dikali dengan 7. Sehingga hasilnya untuk pembilang itu 924 cm kita bagikan dengan penyebutnya yaitu 28, sehingga kita dapat hasilnya adalah 33 cm. Nah, di sini hasilnya sama saja, terserah kalian menggunakan cara yang mana. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, untuk panjang K1 di sini adalah 33 cm. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menghitung keliling dari 1/4 lingkaran ya, dimana jari-jarinya itu adalah 14 cm. Nah, untuk rumusnya adalah K2 sama dengan 1/4 dikali keliling lingkaran. Nah, karena di sini tadi diketahuinya itu adalah jari-jari, maka rumus keliling lingkaran yang akan kita gunakan adalah 2πr. Nah, jadi ya di sini bisa kita tuliskan lagi menjadi K2 sama dengan 1/4 dikali 2πr. Nah, di sini ya kita akan menggunakan nilai pi-nya itu adalah 22/7 karena jari-jarinya tadi itu merupakan kelipatan dari 7. Nah, jadi bisa kita tuliskan kembali K2 sama dengan 1/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali 14 cm. Nah, kemudian kita perhatikan kembali angka-angka mana nih yang bisa kita coret. Oke, di sini ada angka 4 dan 2. Ini ya bisa dibagi ya. 4 dibagi 2 itu hasilnya ada 2. Sehingga 2-nya ini bisa kita tuliskan di bawah sini. Nah, selanjutnya angka 2 yang ini juga bisa kita coret lagi dengan 22 ya, yaitu 22 kita bagi dengan 2 itu hasilnya adalah 11. Jadi 11-nya kita letakkan di atas sini. Kemudian yang terakhir, 14 cm ini juga bisa kita coret dengan 7, yaitu 14 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 2 cm. Nah, 2 cm-nya kita letakkan di atas sini. Nah, sehingga ya dari sini angka-angka yang tersisanya itu adalah 11 dikali dengan 2 cm. Nah, hasilnya itu adalah 22 cm. Jadi ya kita dapat keliling dari 1/4 lingkaran ini adalah 22 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari keliling daerah yang diarsir. Nah, tadi K1 sudah kita dapatkan itu hasilnya 33 cm, kemudian K2-nya itu tadi adalah 22 cm, berarti keliling daerah yang diarsir itu adalah
K arsir sama dengan K1 ya, keliling dari 3/4 lingkarannya, kita tambah dengan K2 yaitu keliling dari 1/4 lingkaran, kemudian ditambah dengan 2 kali panjang garis yang 7 cm ini ya. Jadi 2 kali 7 cm itu hasilnya adalah 14 cm. Jadi kita tuliskan di sini ditambah 14 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan, yaitu 33 cm ditambah 22 cm ditambah dengan 14 cm. Hasilnya adalah 69 cm. Nah, jadi ya dari sini kita dapatkan hasil akhir bahwa keliling daerah yang diarsir pada gambar ini adalah 69 cm. Nah, oke, demikian tadi ya contoh-contoh mengenai keliling daerah yang diarsir ya untuk materi mengenai lingkaran. Semoga video dari saya ini mudah kalian pahami dan kalian mengerti. Oke, sampai jumpa kembali ya di video pembelajaran kita berikutnya ya. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.